Jika aku mulai kembali berpikir untuk mengubah hal ini di hidupku, kini aku merasa beruntung menyukai diriku sendiri dan tidak berjalan dengan ketidakpercayaan diri di mana semua orang akan menggunjingkan bagaimana aku mendapatkan penghasilan. Bahkan jika berubah pun, aku tidak akan mau. Aku bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepadaku, termasuk kemampuan-kemampuanku, juga proses aku berpikir, sistem kepercayaanku, memberiku kesempatan untuk berteman, sehingga aku tidak merasa ditinggalkan sendirian. Tidak mudah bagiku untuk tampil di panggung pada awalnya, dan Anda pasti beranggapan bahwa semua yang kulakukan adalah untuk dikasihani akan kecacatanku. Tapi kujelaskan bahwa kecacatan tubuhku bukanlah permasalahan utama di sini, tapi kecacatan mental dan emosilah yang jadi masalah. Dan hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarku punya peran terpenting dalam hidupku, membantuku menyadari bahwa selama ini mereka menyemangatiku, mendukungku, menyayangiku, dan memberiku segalanya, dan membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. John Papi, aku masih bersyukur mendapatkan hal-hal positif saat masih anak-anak dan remaja. Beberapa orang di antaranya merasa ikut bertanggung jawab pada pembentukan diri dan segala perbuatanku. Mereka berusaha memberitahuku bahwa suatu saat aku pun harus bertanggung jawab pada mereka. Ya. Kau menyenangkan, John? John lulus dalam 3,5 tahun sebagai mahasiswa kehormatan dengan gelar sarjana komunikasi. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Bagaimana orang tidak berlengan dapat berhasil di dunia nyata? Hal itulah yang dikhawatirkan oleh ayah John sejak pertama kali diberitahu dokter bahwa John lahir tanpa lengan. Ku bertanya bagaimana dia bisa cari pekerjaan, tetapi sekali lagi Tuhan beri dia kemudahan. Tuhan memberinya kemampuan untuk jadi pembicara, di mana cuma ada 3% orang sepertinya yang mampu melakukan hal yang dilakukannya, dan dengan ini ia mampu melakukan pekerjaannya. Aku berbicara di sini bukan sebagai orang yang tidak berlengan, namun sebagai orang yang sama, yang berjuang dan mencoba semua kesempatan yang kita semua hadapi dalam hidup kita. Dan syukurnya apa yang kuceritakan tadi diambil dari pengalaman hidupku yang bisa Anda semua renungkan dan juga implementasikan di ruang kelas, dalam hidup serta rumah Anda. Jadi walaupun aku punya tangan terpanjang dan terkuat sekalipun, masih ada banyak hal yang harus kuhadapi dan panggul serta gapai setinggi mungkin. Tapi tantangannya adalah terus berusaha sampai kapanpun juga. John pun mulai menapaki karir pembicaranya sewaktu di bangku kuliah. Di tengah para audiensnya adalah seorang pria bernama Ziegler. Coba kita bayangkan, kita tidak bisa memilih jadi petualang. Kita tidak paham orang seperti ini. Ini adalah orang yang berdiri di samping garis hidup. Kulihat John di Colorado Springs saat dia berbicara di depan para masyarakat di sana. Menteri Sekretaris Pertahanan ada di sana. Para petinggi perusahaan terkemuka juga ada. Begitu pula dengan para laksamana dan jenderal militer. Sekitar ribuan orang ada di auditorium itu. Begitu John diperkenalkan dan naik ke panggung, kami semua terkejut dan tercengang melihat kenyataan bahwa ia memang tidak punya lengan. Saat itu benar-benar sangat mengharukan. Aku merasa hidupku seolah dapat diubah. Aku sangat sadar betapa berbedanya aku dan tidak menyukai diriku ini. Jadi saat teman-temanku main bola di taman bermain, aku cuma berdiri menonton mereka dan menanyakan mereka pertanyaan yang sangat serius. Pertanyaan yang tidak pernah kita jawab sebelum mengetahui resiko yang timbul dalam hidup kita. Pertanyaan seperti, siapa aku? Kenapa aku di sini? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini tidak menimpa abangku Tom? Karena aku tidak menyukainya. Yang paling penting dari semua ini adalah kedewasaannya saat tampil mengungkap tabir kehidupan dan keobjektifan pikirannya atas orang lain. Lalu pikirannya yang masih segar dan ketertarikannya pada orang lain, serta sifatnya yang tidak sombong dari kebanyakan masyarakat kita saat ini. Pantas saja Zig Ziglar langsung melihat sisi baik dari dirinya, jadi kami undang John untuk bergabung dengan timnya. Selamat pagi. Ini hari yang cerah. Ini perusahaan Zig Ziglar. Saya Lou Helmi. Saya bisa bantu? Tunggu sebentar ya. Hey John, selamat datang kembali. Terima kasih. Perjalanan menyenangkan, seminarnya bagus. Sekitar 7.500 orang hadir di sana. Menakjubkan sekali ya. Aku banyak terima telepon pujian. Bagus. Kami sangat senang. Jadi banyak yang telepon? Iya, senang melihat kamu kembali. Bagus. Tolong absenkan aku ya. Iya, tentu saja.
Don Fapi harus memikirkan solusi yang lebih kreatif di dalam situasinya ini, di mana perjuangan hidupnya sangatlah berat, yang mungkin bagi sebagian kita sangat lama untuk memecahkannya, bahkan tahunan. Dia memberikan harapan yang lebih besar. Dan begitu orang-orang melihatnya, mereka langsung berpikir kalau anak muda itu bisa melakukannya walau memiliki kekurangan karena cacat, maka kenapa aku tidak bisa? Aku pun berpikir demikian. Kuperiksa dulu. Kemanapun dia pergi, dia mampu memberikan tanggapan dengan sangat menyenangkan. Ia tidak merasa malu berada di tengah-tengah orang banyak. Tanggal 23, bisa? Kutanyakan pada Cindy kapan pesawatku terbang. Apa yang kumaksudkan dengan cacat mental dan emosional? Maksudku sesuatu seperti ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, keraguan, kasihan, dan penolakan. Kita sudah punya perasaan sejak kecil. Kita dengar hal tentang jangan menangis, jangan khawatir, tidak perlu begitu. Menjadi pembicara untuk perusahaan Zig Ziglar, karir yang menarik dan tantangan yang besar. Ku telah menemukan bahwa pada dasarnya ada banyak hal yang harus dilalui dalam hidup. Pekerjaannya memaksa John untuk pindah ke Dallas, mencari sendiri apartemennya dan menghadapi segala tantangan untuk hidup secara mandiri ratusan mil jauhnya dari keluarga dan teman-teman.